Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 11 sampai yang ke-13. Saya bacakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dengar baik-baik. Ganjaran, apa yang dimaksud? Saya coba cari tahu apa tuh maksudnya ganjaran ini. Ada terjemahan yang mengatakan ini adalah semacam didikan. Ada yang mengatakan ini seperti hukuman. Ada yang mengatakan juga ini hajaran. Ya, jadi Tuhan itu untuk mendidik seseorang itu dengan diajar dan dihajar. Ya, artinya bahwa kadang-kadang kalau yang diajar itu kan berarti sesuatu yang disampaikan dengan mungkin dengan lebih lembut ya, lebih mudah kita tangkap dengan bahasa kita. Tapi kalau dihajar ini berarti sudah melalui tindakan. Ya, contohnya misalnya nih, karena ditegur dengan cara yang baik, nggak nangkap juga, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami masalah dalam hidup kita. Bisa jadi masalah yang kita alami, baik itu sakit, mengalami kerugian, mengalami tanda kutip agak sial ya, itu bisa saja bagian dari hajaran itu sendiri. Nah, nggak mudah dan tidak enak. Maka dikatakan ganjaran pada waktu diberikan itu mendatangkan duka cita. Bukan sukacita. Tetapi sekali lagi, kalau kita tetap tekun di dalam Tuhan, tetap setia, maka melalui proses yang terjadi itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai ya kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, ini kayak didikan gitu kan. Sehingga orang terlatih ya diizinkan mengalami proses. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskan kakimu, jangan sampai engkau terpelecok ya, tetapi menjadi sembuh. Jadi segala keadaan kita diizinkan Tuhan, hal yang kurang nyaman, kurang enak terjadi, tetaplah setia, tetaplah berjuang, jangan putus asa. Ibarat seorang petinju ya. Petinju itu mungkin sudah rasanya mau nyerah saja. Kalau misalnya katakanlah 12 ronde, sudah ronde ke-12 kan yang terakhir. Tetapi di saat-saat terakhir itu ketika dia menyatakan menyerah, maka semua perjuangannya menjadi sia-sia. Poin yang dia dapat tidak akan lagi mempengaruhi. Ya, ketika orang dah itu namanya TKO, technical knockout gitu. Atau bahkan dia terpukul jatuh, ya nggak bangun lagi, itu KO ya selesai. Ya, artinya poin yang banyak sekalipun kalau sudah dia akhirnya KO berakhir, TKO juga berakhir. Jadi intinya adalah jangan pernah menyerah dalam perjuanganmu. Ingatlah ada Tuhan yang pasti akan menolong kita. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengar baik-baik, pencobaan biasalah sesungguhnya yang kita hadapi. Mungkin bagi kita ini berat, masalah aku ini berat, masalah aku ini udah lama berjuangan nggak selesai-selesai. Nah, jemaat dikasih Tuhan, kita mau ngomong apa? Ya, firman Tuhan Yesus mengatakan pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan kita. Engkau pasti bisa. Nah, berapa lama lagi? Kita nggak pernah tahu. Mungkin tinggal selangkah lagi. Mungkin tinggal sejengkal lagi kita udah selesai. Mungkin sesaat lagi kita akan menang. Tetapi, kalau kita menyerah di detik-detik terakhir, itu adalah satu kesia-siaan. Artinya, perjuangan kita yang lama itu tidak membuahkan apa-apa. Ayo berjuang terus, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dalam setiap perjuangan. Jangan pernah menyerah dalam setiap menghadapi pencobaan dalam hidupmu. Kita hanya boleh berserah kepada Tuhan, Sang Pemberi kekuatan. Ya, jadi artinya ketika kita merasa, wah ini berat sekali, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mohon kekuatan dari Tuhan. Ingat, dengan keadaan tidak boleh kalah. Kita nggak boleh menyerah. Ya, kita hanya boleh berserah kepada Tuhan. Berserah berarti mohon kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan semangat yang baru. Sehingga kita akan semakin kuat lagi untuk melanjutkan perjuangan. Dan ingat, kita ditentukan oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Karena itu perjuangan apapun yang sedang kau alami. Engkau mungkin ada yang sedang berjuang dengan sakit penyakit yang engkau alami dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Tetap pandang Tuhan. Ya, demikian juga engkau yang sedang berjuang dengan masalah pekerjaan, perekonomian. Terus berjuang, jangan pernah menyerah. Engkau yang sedang bergumul dengan masalah rumah tanggamu. Mungkin ada guncangan dalam hubunganmu dengan pasangan hidupmu. Ayo, tetap berjuang. Pertahankan apa yang telah Tuhan berikan. Jangan menyerah dengan keadaan. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Ya, Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ia tidak akan mengingkari akan janjinya. Dia pasti genapi. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayo, mari apapun keadaan Bapak Ibu Saudara semua, tetaplah setia kepada Tuhan, pandang Tuhan, dan tetap berjuang dengan semangat. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Ingat, kita hanya berserah, memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita dimampukan melewati setiap perjuangan kita dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kalau Engkau izinkan ganjaran terjadi, kalau Engkau izinkan didikan terjadi, kalau Engkau izinkan pergumulan atau pencobaan hidup terjadi, kami percaya bahwa kami tidak pernah mengalami pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun ketika kami menerima itu, kami mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap pandang Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan kami. Kami percaya Engkau memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan jalan keluar, sehingga kami bisa mengatasi permasalahan, pencobaan, atau apapun dalam hidup kami, dan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan ya. Ingat, jangan pernah menyerah. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.